Berjumpa lagi dalam permenuan kita edisi Rabu 9 Maret 2022, pekan pertama Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekelompok orang dalam bacaan Injil hari ini meminta Yesus untuk memberi tanda. Tanda yang mereka inginkan. Tanda yang dimaksudkan oleh kelompok itu adalah peristiwa atau perbuatan atau mungkin pengajaran Yesus yang bisa menunjukkan kalau Yesus itu adalah utusan Allah atau bahkan Allah sendiri. Apa jawab Yesus? Yesus menegaskan kepada mereka bahwa Dia tidak akan memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudari dan saudara yang terkasih, sebenarnya kelompok yang meminta tanda ini adalah kelompok yang juga senantiasa atau banyak kali melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Yesus, tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi rupanya mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus dan yang sudah mereka alami juga, yang sudah mereka lihat dengan mata kepalanya, belum membuat mereka menjadi percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah, bahkan Allah sendiri. Karena itulah, maka Yesus menolak memberikan tanda seperti yang mereka minta. Jadi, Yesus tidak memberikan tanda itu bukan karena Yesus tidak bisa memberikan tanda, bukan. Tapi karena Yesus memang tahu bahwa kelompok yang suka minta tanda itu adalah kelompok-kelompok yang sudah pernah mengalami, menyaksikan, melihat sendiri tanda-tanda hebat yang dilakukan oleh Yesus. Maka ketidakpercayaan mereka atau bahwa mereka belum bertumbuh dalam keyakinan dan kepercayaan kepada Yesus itu tidak pertama-tama karena Yesus tidak melakukan apa-apa atau tidak memberikan tanda-tanda hebat. Tetapi itu persoalan hati batin mereka yang beku, yang memang tidak mau percaya kepada Allah yang hadir di dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, terkadang sikap kita juga seperti itu. Kita sesungguhnya terus-menerus mengalami tanda-tanda kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Bahkan boleh kita katakan hidup kita sendiri adalah anugerah, tanda besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hanya mungkin orang sering tidak pernah merenungkan itu, tidak pernah menemukan itu. Mungkin orang banyak kali menyangka bahwa hidupnya adalah buah dari kerja kerasnya. Hidupnya itu karena dia sudah makan dan minum, dan makanan dan minuman itu adalah hasil kerjanya. Orang belum sampai pada sebuah titik di mana menyadari kehidupannya sendiri adalah anugerah dari Tuhan. Dan itu sesungguhnya sudah menjadi tanda yang paling besar dalam hidupnya
yang bisa dia alami terus-menerus, yang dia rasakan. Tetapi kalau orang hidup dangkal-dangkal saja, kurang merenung, kurang masuk ke dalam diri, kurang refleksi, maka orang tidak pernah menyadari bahwa itu adalah tanda besar kasih Allah kepadanya. Karena itu masih terus meminta tanda. Banyak kali juga orang mengatakan atau orang meragukan kebaikan dan kasih Allah kepadanya. Karena itu selalu minta tanda. Tanda bahwa Allah mencintai dan mengasihi mereka. Jangan sampai gaya hidup sekelompok orang Yahudi yang selalu minta tanda juga menjadi gaya hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama, melalui pewartaan pertobatan Nabi Yunus, orang-orang Niniwe, masyarakatnya, bahkan sampai rajanya, melakukan pertobatan secara bersama-sama. Bertobat dari semua dosa dan kesalahan. Karena Allah sebenarnya merancangkan untuk memutar balikan, untuk menunggal-langgangkan kota Niniwe dan orang-orangnya. Mengapa? Karena mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Dari bacaan pertama ini, kita terinspirasi atau kita mendapatkan sebuah pencerahan bahwa Allah bisa saja menjatuhkan hukuman ganjaran tidak enak untuk kita andai kata kita tidak bertobat. Banyak hal yang mestinya mendorong kita untuk melakukan pertobatan karena kita adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Tetapi Allah di sisi lain adalah Allah yang Maha Rahim. Maka ketika melihat pertobatan orang-orang Niniwe, maka Allah membatalkan rencana menghancurkan kota Niniwe. Demikian juga dengan hidup kita. Andai kata kita mau bertobat dari kesalahan dan dosa, setiap hari, secara khusus pada masa tobat ini, pada masa prapaskah ini, kita pasti akan mendapat keselamatan. Kita terbebaskan dari mungkin hukuman yang sudah Allah rencanakan bagi kita karena dosa dan salah kita. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, untuk sesuatu yang baik. Tidak ada kata terlambat. Mari kita menemukan diri sebagai manusia berdosa di hadapan Allah, dan dosa dalam konteks bacaan-bacaan liturgi hari ini, dalam konteks bacaan Injil, mungkin saja dosa yang sering kita lakukan adalah selalu mau meminta tanda dari Allah kalau Allah mencintai kita. Kita bertobat dari dosa itu. Tuhan memberkati.